Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ilyasin MPD dan Bapak Dr. Ahmad Muadin MPD selaku dari dosen pengampu mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu di Lembaga Pendidikan Islam. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Dewi Susilawati, NIM 2020-2013 akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Teknik Pengendalian Mutu dan Penerapannya. Langsung saja. Di sini pada makalah saya akan membahas ada 3 pokok, yaitu poin pertama pendahuluan, poin kedua pembahasan, poin ketiga penutup. Lanjut. Latar belakang. Pertama itu mutu kualitas pendidikan. Pada dasarnya, mutu kualitas pendidikan sangat ditentukan pada tingkat keberhasilan seluruh faktor yang terlibat untuk mencapai tujuan pendidikan. Namun, jika produk atau jasa yang dihasilkan oleh institusi pendidikan belum mencapai standar sesuai yang diharapkan, maka perlu dicari sumber masalah yang selanjutnya dibuat rencana baru untuk mencapai mutu yang diharapkan. Sehingga, sangat penting dalam hal ini untuk mengidentifikasi sumber masalah. Semakin tepat dan cepat mengidentifikasi sumber masalah, maka semakin mudah merumuskan rancangan program peningkatan mutu yang diharapkan, dan demikian sebaliknya. Untuk itu, dalam mengidentifikasi masalah dapat dilacak dengan melalui suatu proses, yaitu analisis data atau informasi yang dikumpulkan. Yang di dalamnya itu terkait tentang kegiatan mencatat data dan mengarsipkannya dengan baik sebagai dasar menelusuri sumber masalah. Dengan demikian, dalam hal ini perlu adanya teknik dalam pengendalian mutu terhadap peningkatan mutu, yang mana pada hakikatnya dalam mengidentifikasi sumber masalah berdasarkan dengan data yang disesuaikan dengan konsep dasar pengendalian mutu, yaitu bertindak dan mengambil keputusan berdasarkan fakta dan data. Hal ini sejalan dengan anjuran Deming, yaitu do what you write and write what you do. Dan di sini selanjutnya disebutkan lagi dengan speak with data. Untuk itu, institusi pendidikan perlu mempunyai data yang lengkap, mutakhir, dapat dipercaya, dan kompatibel untuk beberapa masalah. Dari data yang akurat dan komprehensif tadi, menurut Panji Denny 1986, akan bermanfaat diantaranya membantu memahami situasi yang sebenarnya, menganalisa persoalan, mengendalikan proses atau pekerjaan, mengambil keputusan, dan membuat rencana perbaikan. Berdasarkan latar belakang data, di sini ada 2 permasalahan yang akan saya angkat di makalah saya, yaitu yang pertama, apa pengertian teknik pengendalian mutu? Yang kedua, bagaimana teknik pengendalian mutu dan penerapannya? Di tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui pengertian teknik pengendalian mutu. Yang kedua, untuk mengetahui teknik pengendalian mutu beserta penerapannya. Masuk ke dalam pembahasan. Masuk di pembahasan pertama terkait pengertian teknik pengendalian mutu. Yang di sini teknik pengendalian mutu itu ada 2 yang saya akan jelaskan, yaitu dari kata teknik dan yang kedua pengendalian mutu. Yang pertama adalah teknik. Teknik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah metode atau sistem yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu. Sementara pengendalian mutu sendiri menurut dari Pandit Ciptono dan Anastasia Diana dalam Hasan Baharun dan Jan Roni menjelaskan bahwa pengendalian mutu adalah suatu pemikiran dasar guna menilai hasil yang ingin dicapai dalam proses pelaksanaan kegiatan produk atau jasa untuk mewujudkan mutu produk atau jasa yang berkesinambungan dalam konteks memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan.
Kendali mutu berfungsi untuk menjaga agar supaya suatu sistem tetap aktif dalam memadukan pengembangan mutu, memelihara mutu, dan memperbaiki mutu produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu organisasi, sehingga produksi atau pemasaran berada pada tingkat yang paling ekonomis. Adapun dalam sistem pengendalian mutu terpadu meliputi 4 aspek, yaitu saling berkaitan. Pertama, input, output, sistem, dan proses. Sehingga dari pengertian 2 kata yaitu teknik dan pengendalian mutu dapat disimpulkan pengertian teknik pengendalian mutu adalah suatu metode yang digunakan guna menilai hasil yang ingin dicapai dalam proses pelaksanaan produk atau jasa untuk menunjukkan atau meningkatkan mutu produk atau jasa yang berkesinambungan dalam konteks memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan, yaitu teknik pengendalian mutu dan penerapannya. Yang dalam hal ini yaitu konsep mutu pendidikan memang menyangkut unsur input, output, dan proses. Namun pada dasarnya pada pengendalian mutu pendidikan lebih difokuskan pada tahapan dari program. Adapun dalam hal ini, pengendalian mutu dalam manajemen mutu yang ada beberapa teknik yang akan pada umumnya digunakan dalam hal untuk mengidentifikasi sumber atau memecahkan masalah. Di sini ada 9. Oke, yang pertama adalah sumbang saran atau brainstorming. Sumbang saran memiliki istilah lain antara lain curah pendapat, urun rembuk, curah pikir. Brainstorming dapat digunakan untuk mendaftar dan memperjelaskan beberapa penyebab suatu masalah. Terus selanjutnya untuk manfaatnya dari teknik sumbang saran adalah pertama mengumpulkan mungkin pendapat dari anggota tim terkait suatu masalah sehingga dapat mengidentifikasi berbagai jenis masalah. Selanjutnya yang kedua adalah memberdayakan anggota tim untuk memberi motivasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan dengan meningkatkan kreativitas dan daya pikir mereka. Adapun dalam pelaksanaan teknik sumbang saran ini, yang pertama adalah di sini dibentuk kelompok, kemudian kelompok ini nanti ditunjuk ketua, sekretaris, yang dimana nanti ketua itu digunakan untuk memimpin jalannya dalam diskusi, terus kelas berguna untuk mencatat di mana di sini masing-masing dari anggota yang dari 10 orang untuk dapat mengungkapkan permasalahan mereka menurut mereka terkait yang terjadi dalam lembaga pendidikan. Dan hal ini dari masalah tersebut ditulis di kertas atau di papan tulis yang kemudian dikumpulkan dan diberi nomor urut yang selanjutnya nanti akan berbentuk seperti ini yang saya tampilkan di dalam slide saya, berbentuk tabel. Ya di sini ada komite sekolah, ada guru, ada kepala sekolah, ada staf administrasi yang masing-masing mempunyai keluhan masalah yang ada di lembaga. Adapun dalam hal ini dalam pelaksanaannya kisaran sebesar ini makan waktu kisaran 30 menit. Yang kedua diagram afinitas atau affinity network, di mana diagram afinitas memiliki istilah lain yang dikenal dengan jaringan afinitas atau biasa dikenal dengan jaringan kemiripan. Manfaat dari teknik diagram ini antara lain menyederhanakan masalah dan mengelompokkan pendapat yang serupa. Adapun pelaksanaan dari teknik diagram dan afinitas, pertama ada secara umumnya ada sama dengan sumbang saran tadi teknisnya, namun ada yang membedakan di sini adalah tadi itu dari masalah yang sudah tadi muncul, kemudian itu dibikin bentuk tulisan yang nantinya ditempelkan tulisan tersebut di papan tulis atau di dinding panel. Adapun kisaran waktunya nanti bisa memakan waktu 45 sampai 50 menit. Seperti ini yang saya tampilkan di slide saya, yang masing-masing ini sudah mempunyai kelompok-kelompok permasalahan tadi ya dikelompokkan yang terjadi dari keluhan baik dari guru maupun kepala sekolah maupun staf administrasinya yang mencakup tentang manajemen, pembelajarannya, surplusnya, kejutraannya maupun SDM-nya. Yang ketiga, diagram selakibat atau dikenal dengan fishbone atau tulang ikan, dikenal juga dengan diagram Ishikawa, kalian ditemukan oleh Profesor Mori Ishikawa yang dikembangkan kasus nomor 3. Pada teknik diagram selakibat ini antara lain guna memetakan sumber permasalahan di dalam proses yang menghasilkan produk atau jasa,
dan menemukan penyebab dominan di dalam proses pencapaian mutu produk atau jasa sehingga dapat dirumuskan solusi. Adapun dalam teknik pelaksanaannya di sini, pertama adalah dengan semasan tadi dilakukan secara bergilir, kemudian sekretaris menyiapkan tulis yang nanti di sini akan menggambar bentuk rangka ikan seperti tampilkan saya di sini. Di sini sumber masalah itu ada di kepalanya. Terus di sini nih penyebabnya dari masalah ini apa aja sih? Ada dari orang, bahan, alat, dan prosedur dan yang keempat adalah diagram Pareto. Disebut diagram Pareto karena diagram ini ditemukan oleh seorang ahli ekonomi Italia yang bernama Fernando Pareto di tahun 1897, dan ini yang disebut analisis Pareto. Beliau dikenal dengan kaidah 80/20, di mana pada dasarnya 80% itu bersumber masalahnya itu dari masalah, sementara 20% itu kecil adalah dari seluruh variasi sumber masalah. Di mana manfaat dari teknik diagram Pareto ini antara lain guna menemukan penyebab utama dari suatu masalah yang menyebabkan kegagalan atau keberhasilan pencapaian mutu produk atau jasa. Adapun dari pelaksanaan teknik Pareto sendiri, pada dasarnya adalah menentukan penyebab utama 80%. Nah, di sini sama saja ya tadi dengan diagram saran awalnya sama saja. Namun di sini ada tambahannya adalah sebelum melakukan pembentukan diagramnya, di sini dia harus melakukan namanya menghitung jumlah masing-masing penyebab masalah, sehingga nanti setelah itu akan ditemukan hasil berupa terus-terus yang nanti akan menggambarkan persentase tertinggi dan persentasenya terendahnya. Saya tampilkan di sini setelah ditentukan persentase tertinggi dan terendah yang dari hasil terus tadi, maka akan tampil seperti ini bentuk diagramnya, yang dimana disebutnya adalah tentang penyebab utamanya baik dari orang, lingkungan, langkah, bahan dan alat, dan di sumbernya di sini ada terkait masalah persentase dari jumlah pendapat. Oke, selanjutnya yang kelima adalah diagram arus atau flowchart. Diagram arus juga disebut dengan diagram alur atau diagram alir, flowchart, dan input-output chart. Flowchart memiliki simbol menjelaskan apa yang sedang terjadi. Manfaat dari teknik diagram arus antara lain menggambarkan tahap-tahap satu proses produk atau jasa, memperbaiki proses satu produk atau jasa, serta menemukan pada tahap mana masalah tunggal terjadi dalam proses produksi atau jasa sehingga dapat dirumuskan solusinya. Terus selanjutnya ada pun dalam pelaksanaan di sini, diagram arus ini adalah dimana kita harus dulu tahapan proses produksinya. Kemudian setelah itu nanti dibuatlah gambar-gambar yang memiliki makna-maknanya dari masing-masing bentuk simbol gambarnya. Seperti saya tampilkan di slide ini, ada yang berbentuk trapesium, ada berbentuk persegi, ada bentuk tabung. Di sini masing-masing itu dia punya fungsinya, punya maknanya. Ada yang sedang proses, ada yang proses manual, ataupun yang dalam tahap proses yang diinput secara manual maupun secara pakai teknologi. Selanjutnya diagram medan gaya atau force field diagram atau force field analysis, yang dikenal juga dengan istilah diagram bidang kekuatan, di mana diagram ini dirumuskan oleh Kurt Lewin, profesor dari Universitas Iowa. Manfaat dari diagram medan antara lain guna mengidentifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mengimplementasikan suatu perubahan, dan memperkuat faktor pendukung dan minimalkan bahkan memungkinkan menghilangkan faktor penghambat. Dalam hal ini, teknik pelaksanaannya pada dasarnya sama saja dengan adanya sumber saran, yang di sini kita dapat presentasikan tentang adanya ide, manfaat, dan kemudian setelah itu tugasnya di sini adalah hanya menentukan faktor pendorong dan penghambat dalam bentuk kebijakan. Jadi masing-masing tadi itu mempunyai nilainya 1 sampai 6. Nah, dalam hal ini di sini dia digambarkannya seperti dalam samping ini. Setelah saya tabelnya ada 2, ini faktor pendorong dengan nilai 1 sampai 5, yang tadi 1 sampai 6. Yang sini kalau yang pendorong dikasih tanda simbolnya plus, sementara faktor penghambat ini dengan disimbolkan dengan negatif, penontonnya sama 1 sampai 6 nilainya. Selanjutnya yang ketujuh, diagram pohon atau tree diagram. Kenapa dikatakan dengan demikian? Karena diagram ini analisisnya menyerupai pohon yang berdahan dan berranting banyak. Analisis ini juga disebut juga diagram sistematik atau sistematik diagram. Manfaat teknik diagram pohon ini digunakan oleh tim atau individu untuk hal berikut.
yang dimana untuk menggambarkan hierarki kegiatan yang sistematis dalam kegiatan produksi atau jasa dan meningkatkan kemampuan berpikir yang sistematis untuk dapat melaksanakan tugas-tugas harian peningkatan mutu produk atau jasa dengan baik. Adapun dalam hal pelaksanaannya, pertama adalah menentukan tujuan pokok kegiatan, yang kedua itu adalah mengurangkan tujuan pokoknya kegiatan yang secara rinci, dan yang kemudian setelah itu kegiatan-kegiatan tersebut itu dibentuklah diagram-diagram pohon untuk diskusi tim yang diawali dengan teknik pemasaran. Nah, seperti ini yang saya tambahkan ada seperti inilah bentuk diagram pohon. 8. Diagram patok duga door benchmarking. Disebut juga dengan pembandingan karena dilakukan dengan cara membandingkan atau mencari menemukan hal yang baru dan cocok. Manfaat dari teknik patok duga antara lain membantu instansi merumuskan proses peningkatan kinerjanya guna mengejar atau melampaui ketertinggalannya terhadap kinerja institusi pada baik di kelasnya tanpa harus melakukan dari nol cara pencapaian kinerjanya. Adapun dalam pelaksanaannya, patok duga ini adalah merumuskan proses pencapaian kinerja dulu dilakukan dengan melalui patok duga terhadap apa yang telah dilakukan oleh instansi pembanding kelasnya. Yang dalam hal ini nanti akan dibentuk hasil patok tadi setelah diadakan diskusi nanti akan menghasilkan nih bentuk pencapaian seperti ini, grafik di sini yang simbol X yang menggambarkan tekanan masalah waktu, terus di simbol Y-nya akan membahas tentang kinerjanya. Jadi ada namanya garis arah grafik ke arah ke atas, itulah di sini nama sebuah proses patok praduga. Yang kesembilan adalah diagram rumah mutu atau house of quality, di mana ini disebutkan juga dengan sebutan pendek dengan singkatan RM. Manfaat teknik penilaian mutu ini adalah untuk menerjemahkan kebutuhan pelanggan ke dalam perencanaan program, sehingga kaitan dan hasil pelaksanaannya program dapat terukur untuk menjamin tercapainya mutu produk jasa sesuai kebutuhan pelanggan. Dikatakan diagram mutu seperti tampilkan selesai ini karena di sini bentuknya seperti hakikatnya sehari-harinya seperti rumah ya. Pada dasarnya di sini rumah itu memiliki plafon, memiliki dinding-dinding, memiliki fondasi dan perabot rumah tangga yang dibutuhkan. Jadi dalam hal di sini ada dibagi-bagi poinnya, ada terkait di sini ada kebutuhan pelanggan, ada berbagai informasi perencanaannya, terus ada juga rencana mutunya, ada hubungannya nanti antara program dan kebutuhannya, dan ada juga kekuatan hubungan antar programnya, dan yang terakhir adalah informasi dari perencanaan pelaksanaan tersebut. Namun sebelum saya tutup, tadi itu ada banyak sebenarnya lagi sih teknik lain, cuma biasanya saya akan lebih cenderung ini banyak digunakan dalam teknik pengendalian mutu khususnya dari dapat saya simpulkan guna menilai hasil yang ingin dicapai dalam proses pelaksanaan produk atau jasa untuk mewujudkan mutu produk atau jasa yang berkesinambungan dalam konteks menangani kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, teknik pengendalian mutu dalam pendidikan antara lain tadi pemasaran, rutinitas, dan sebab akibat, dan Pareto, dan arus, dan gaya, diagram pohon, patok duga, rumah mutu, dan lainnya. Yang mana semua teknik ini dapat juga digunakan untuk sumber masalah mutu yang mengendalikan merumuskan program peningkatan mutu dalam dunia pendidikan, yang mana sebagai pendidik dan birokrat di sekolah perlu menguasai berbagai teknik tersebut untuk mendukung keberhasilan implementasi manajemen mutu terpadu. Tantangan yang umumnya terjadi di bidang pendidikan adalah pengumpulan data mutu melalui monitoring dan evaluasi yang sudah dilakukan, namun terkadang hasilnya ini dan tindak lanjutnya untuk perumusan program peningkatan mutu belum dilakukan secara intens dan kontinu. Terkait dari saran sendiri dari makalah saya ini adalah pada dasarnya dengan adanya dengan bidang teknik pengendalian mutu yang dibahas dalam manajemen mutu terpadu ini, khususnya di lembaga pendidikan Islam, diharapkan dapat membantu khususnya para praktisi pendidikan dalam mengatasi permasalahan terkait program peningkatan mutu pendidikan di suatu lembaga pendidikan. Demikian presentasi dari makalah saya yang berjudul Teknik Pengendalian Mutu.
mutu dan penerapan. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian kesempatan saya ini terdapat kekurangan dan kehilapan. Saya mohon maaf setulus-tulusnya, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.